yang bisa saya bantu Pak Adi? Ya Pak, ini mohon maaf Pak sebelumnya Pak Andi, kalau saya menyita waktunya sedikit atau mengganggu kegiatannya, mungkin ada kegiatan lainnya dari Pak Andi. Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi, dan saya berpikir itu Pak, apakah Bapak bisa membantu saya mencarikan solusi yang saya hadapi sekarang ini, dan saya berpikir mudah-mudahan solusi nanti yang di diskusi kita nanti ini Pak, Pak Andi bisa memberikan pemecahan masalah yang saya. Oke. Mudah-mudahan dari sharing-sharing kita pada sore ini bisa ada solusi kita temukan bersama-sama ya. Jadi dari tadi saya dengar ada kendala-kendala rupanya ya. Nah kira-kira kendalanya itu apa yang ingin dicapai di situ Pak, kendalanya? Mungkin sekalian bisa diutarakan permasalahannya Pak, sehingga saya bisa membantu mencarikan apa-apa yang akan kita perbuat ke depannya nanti. Bisa mungkin dijelaskan? Begini Pak, jadi saya ingin mendapatkan solusi Pak, pemecahan dari masalah yang saya hadapi sekarang, dan saya harap setelah diskusi kita nanti ini saya mampu dan akhirnya bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Iya. Ya, jadi dalam tugas ini dalam hal proses pembelajaran atau kegiatan anak-anak di luar kelas? Kegiatan anak-anak di pembelajaran Pak. Oh iya. Sedikit saya cerita Pak ya. Ya boleh silakan. Jadi Pak, akhir-akhir ini Pak ada beberapa siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas. Ya. Yang malas mengerjakan tugas. Siswa saya ini ada sekitar 15 orang. Ya, dan terdapat diantaranya ada 4 sampai bisa 6 orang yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas di saat ada PR misalnya. Ya. Terus padahal saya itu Pak sudah melakukan refleksi itu ke anak-anak didik saya, sebagaimana materi misalnya anak-anak saya kasihkan tugas, mereka belum paham materi, tapi di saat saya kasihkan materi dia bilang paham. Terakhir setelah saya kasihkan tugas dia lanjutkan di rumah, sampai saatnya pengumpulan tugas di hari berikutnya mereka juga tidak paham lagi. Oh begitu rupanya ya. Sebentar dulu saya ini ya, saya sudah mulai sedikit memahami apa kendala Pak Adi di sini ya. Begini, mungkin Pak Adi sudah melakukan hal sesuatu yang kira-kira selain dari 6 orang ini, mungkin ada sesuatu yang sudah dilakukan sehingga yang selain dari 6 orang ini yang malas mengumpulkan tugas, mungkin ada sesuatu yang sudah dilakukan begitu. Ya. Jadi begini Pak, jadi pada pelajaran hari ini Pak, pada contohnya ini pada pelajaran bahasa Indonesia ini. Iya. Jadi Pak, cuma pelajaran bahasa Indonesia. Kalau pelajaran yang lain-lain kayak matematika, pendidikan Pancasila, ya pelajaran yang lainnya, tapi mereka aktif mengumpulkan tugas. Tapi di saat pelajaran bahasa Indonesia ini, mungkin ya karena kemarin kan saya sudah ceritakan ada beberapa siswa saya yang belum terlalu bagaimana lancar membaca, mungkin karena pengaruh itu Pak. Iya. Di antara Pak Adi begini ya, di antara kiat-kiat yang Pak Adi sudah lakukan, tentu tidak semuanya dari semua siswa itu terlambat untuk mengumpulkan tugasnya ya. Tidak semuanya. Nah, mungkin Pak Adi bisa menerawang sedikit kira-kira kiat apa yang sudah dilakukan yang tepat waktu mengumpulkan tugas anak-anak tersebut. Mungkin ada mungkin ada trik-trik tersendiri sehingga mereka mengumpulkan tugas, sementara ada di yang malas ini ya, mungkin perlakuannya tidak sama mungkin. Ya Pak, lanjut saya bercerita. Jadi saya biasa memberikan evaluasi kepada anak-anak semuanya itu yang 15 orang. Saya berikan misalnya salah satu permainan. Iya. Ini kalau misalnya ada tugas yang dikerjakan di sekolah, tugas tersebut kan tidak selesai, misalnya 10 nomor, cuma 5 nomor yang selesai, kalian bisa lanjutkan di rumah. Berarti ini adalah tugas kerjaan rumah misalnya. Nah, kalau besok tepat waktu kalian kumpul, Pak Guru akan memberikan kalian hadiah, misalnya hadiah bintang, kan kelas 3. Iya. Jadi yang tepat waktu mengumpulkan tugas, saya akan kasihkan bintang 1. Jadi begitu ada sampai 10 bintang, nanti akan ada saya kasihkan hadiah yang berupa benda yang kalian senangi, begitu maksudnya. Misalnya gula-gula atau roti, makanan begitu. Iya, luar biasa ya. Artinya trik-trik itu sudah dilakukan dengan baik, meskipun tidak semuanya anak-anak bisa bisa ya, tidak semuanya. Nah, jadi begini Pak Adi, karena ada sebagian yang berhasil, trik-trik yang sudah dijalankan itu berupa permainan, memberikan hadiah bintang, kemudian
Itu memang sudah termasuk keberhasilan Pak Adi ya, yang menjadi kendala dari kira-kira kendala apa yang sehingga anak ini bisa terlambat untuk mengumpulkan tugasnya. Apa kira-kira kendalanya? Nah, kalau kendalanya itu Pak, yang ada karena yang sering telat mengumpulkan tugas ini yang ditugas apa di pembelajaran bahasa Indonesia ini ya 4 orang anak yang belum terlalu lancar membaca. Bahkan ya gitulah. Nah, saya berharap kalau saya lanjutkan dia tugas di rumah kan bisa ada bantuan dari orang tua. Begitu Pak. Jadi, tapi nyatanya sampainya juga di sekolah besoknya tidak ada juga yang jadi. Oh iya. Jadi itu kendala utamanya ya, sehingga anak tersebut lambat untuk mengumpulkan tugas karena belum lancar membaca begitu ya. Belum lancar menulis. Ya, kemudian kalau mau dibandingkan dengan keberhasilan yang sudah dicapai, itu ada tadi beberapa permainan diberikan hadiah. Saya rasa untuk strategi untuk yang kendala yang dialami itu mungkin Pak Adi kita coba cari strategi yang mana kira-kira ya, karena Pak Adi kan sudah melakoni trik-trik yang bagus ya, seperti tadi ada permainan, memberikan hadiah, atau mungkin yang 5 ini ya harus kerja keras lah Pak Adi di sini ya, supaya kendala itu bisa ini teratasi. Jadi itu tadi ya, belum bisa membaca, belum bisa menulis dengan baik. Ya, saya rasa memang butuh proses ya, supaya ini bisa anak-anak ini yang ketinggalan bisa lebih apa namanya ya, sama seperti yang teman-teman yang lainnya ya. Kemudian setelah Pak Adi melakukan strategi yang apa namanya, strategi yang katakanlah sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah, kapan kira-kira Pak Adi mulai menerapkan ini, artinya untuk menerapkan metode-metode berikutnya khusus untuk anak yang terlambat ini, kapan bisa Pak Adi mulai? Jadi yang itu Pak yang saya harapkan adanya metode lain. Setelah saya bercerita sama Pak Andi, mungkin ada metode lain yang bisa Pak Andi berikan kepada saya. Kalau metode ini yang coba Bapak supaya sudah berapa cara Pak, saya lakukan. Yang pertama tadi itu kan misalnya saya kasihkan tugas, saya berikan tugas 10 nomor, 5 nomor yang selesai, sisanya dikerjakan di rumah, supaya saya berharap kan orang tua siswa tersebut bisa membantu. Itu saya selalu sampaikan di grup, di WA grup, bilang ada mudah-mudahan anak-anak muridku mengerjakan tugas tepat waktu dan besok dikumpul, tapi besoknya juga tidak ada. Saya minta Pak, apakah ada metode lain yang bisa? Begini Pak Adi ya, karena kita tidak apa-apa, kita saling berbagi pengalaman di sini. Saya yakin Pak Adi itu pintar untuk untuk mengetahui sisi-sisi baiknya dari anak itu, karena anak itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di situ Pak Adi kita coba cek apa hobinya, apa kegemarannya, dia suka apa. Nah, dari situ mungkin bisa dipergunakan metode itu. Misalnya anak ini pintar main bola, pintar menyanyi, pintar menggambar. Jadi dengan metode-metode itu untuk memperkenalkan huruf-huruf supaya bisa lancar membaca, mungkin bisa menarik perhatian peserta didik yang tadi yang belum mampu membaca. Misalnya anak ini belum bisa membaca, tadi dia suka main bola. Nah, main bola misalnya begini, ayo kita main bola. Nah, di situ kita taruh huruf-huruf di depannya situ, kita arahkan, ayo bola ke huruf A, bola ke huruf B, begitu dan seterusnya. Begitu juga kalau menyanyi. Nah, misalnya dia suka menyanyi, kita perkenalkan ini apa dengan vokal I. Jadi bentuk I begini. Nah, saya rasa mungkin Pak Adi sudah bisa paham ya. Karena saya yakin Pak Adi ini luar biasa kalau masalah mengidentifikasi kekurangan peserta didiknya di kelas. Karena Pak Adi yang lebih tahu di kelas itu ya, suasana. Saya rasa itu pengalaman saya untuk Pak Adi, karena tadi Pak Adi minta metode-metode yang harus pengalaman metode apa yang sudah diterapkan. Kemudian Pak Adi begini, ya tadi sudah Pak Adi sudah mulai untuk merencanakan penerapan metode itu ya, setelah apa yang saya paparkan tadi. Untuk menyelesaikan metode itu kira-kira Pak Adi butuh berapa lama kira-kira? Terima kasih Pak tadi sudah disampaikan metode yang harus saya coba. Jadi Pak, mungkin memang selama ini metode pembelajaran saya yang saya biasa lakukan di kelas mungkin ada agak membosankan, terus belum terlalu berpihak pada siswa. Tapi kalau metode yang kayak Bapak bilang tadi, berikanlah permainan, sana huruf apa, dia akan menendang bola ke sana, sesuai hobi lah permainannya ya. Terima kasih Pak. Nah, jadi saya akan merefleksi Pak pembelajaran saya yang selama ini yang saya lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan menggunakan metode atau cara yang seperti Pak Andi sebutkan tadi, itu adalah metode yang menarik ya. Media pembelajaran yang bagi saya itu interaktif. Karena begini, untuk kita ketahui bersama Pak Adi ya, karena metode yang kita terapkan di kelas itu tidak semua anak-anak bisa terima dengan metode yang kita terapkan. Itu begitu Pak Adi ya. Kemudian Pak Adi, kira-kira
dukungan apa yang Pak Adi butuhkan supaya tujuannya bisa tercapai. Tujuannya sehingga anak-anak yang sering terlambat ini mengumpulkan tugasnya. Nah, dukungan apa kira-kira yang perlu butuhkan Pak Adi selama ini? Nah, kalau dukungan itu Pak, saya berharap ada dukungan dari orang tua. Iya. Iya, Iya. di rumah. Ya, itu paling utama ya. Ya. Karena tanpa dukungan dari orang tua, saya rasa apapun metode kita terapkan itu tidak akan berjalan dengan mulus begitu Pak dia. Iya, tepat Pak. Ya pastinya juga butuh dukungan dari teman-teman rekan sejawat, begitu. Artinya kita tidak apa-apa saling tanya-tanya kepada rekan sejawat itu. Kemudian Pak Adi, supaya Pak Adi bisa fokus dengan rencana tujuan, terhadap anak-anak yang lambat mengumpulkan tugasnya itu, kira-kira komitmen Pak Adi. Kira-kira saya mau dengan komitmen Pak Adi, kira-kira yang harus dilakukan Pak Adi supaya tujuannya tercapai. Jadi komitmen saya Pak, pertama saya bersyukur sekarang tadi yang menjadi tantangan saya, yang menjadi buah pikiran saya sekarang menjadi lega. Iya. Lega. Dan saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Terima kasih Pak Andi. Dan komitmen saya Pak Andi, komitmen saya setelah ada solusi dari Pak Andi, saya akan melaksanakan pembelajaran itu sedemikian menarik dengan cara menyiapkan beberapa media yang seperti Pak Andi sebutkan tadi, gunakanlah metode seperti ini. Terus metode yang bervariasi lah, sesuai dengan hobi. Ada hobinya main bola. Ya. Terus sesuai minat, supaya minat belajar siswa itu bisa mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan dirinya. Begitu Pak. Terus pengembangan diri dalam pembelajaran mereka. Terus itu akan saya upayakan sebagai komitmen saya nantinya. Luar biasa Pak Adi ya. Jadi tanpa komitmen atau tekad terhadap diri sendiri untuk mau berubah, itu tidak akan ada perubahan tanpa ada komitmen ya. Artinya dengan begitu segala sesuatu yang ingin kita capai itu insya Allah akan tercapai dalam waktu yang singkat. Memang untuk mencapai tujuan itu memang butuh proses tadi ya, memang butuh proses, tidak serta-merta tujuan yang akan dicapai itu harus tercapai dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, karena anak-anak ini punya fase-fase tersendiri tersebut. Saya rasa Pak Adi dengan diskusi ini perasaannya sudah plong atau sudah mendapatkan solusi atau bagaimana Pak Adi setelah kita berbincang-bincang ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi Pak, nanti saya sudah merasa bersyukur. Alhamdulillah ya. Hati plong, pikirannya lega setelah Pak Andi memberikan salah satu solusi metode dengan cara dengan cara metode-metode lain yang menarik. Siswa kan tidak merasa bosan, murid-murid bisa mengembangkan bakatnya. Akhirnya dengan cara apa tadi itu, dengan cara memberikan metode seperti hobi bola. Tunjukkan yang mana huruf ini, tendang arah bola ke sana, huruf A. Jadi lama-lama anak-anak bisa tahu hurufnya, oh ini huruf A, ini B, C, tidak membolak-balikan kata lagi. Terima kasih Pandi. Jadi nanti keempat orang ini atau yang kelima orang ini akan merasa tidak bosan, merasa bahwa dia tidak belajar membaca sebenarnya, tapi tujuannya ke arah situ. Iya betul, karena memang itu yang kita harapkan ya. Artinya metode itulah yang membawa mereka ke tujuan kita sebenarnya. Padahal tujuan kita ke arah situ. Iya, secara tidak langsung anak-anak itu diajari begitu ya. Betul. Jadi untuk obrolan kali ini Pak Adi, mudah-mudahan Pak Adi bisa tercerahkan. Artinya pengalaman yang apa-apa yang pernah saya lakukan, saya bisa tularkan kepada Pak Adi. Dan kalau Pak Adi merasa ada kendala-kendala berikutnya atau menemukan kendala-kendala lagi, boleh Pak Adi, nggak apa-apa, kontak saja begini ya. Saya ini Pak, jadi selama masih ada waktu saya, insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk Pak Adi, karena dengan berbagi itu kemampuan kita akan lebih terasah lagi, begitu Pak Adi ya. Jadi kalau ada kendala, ayo kita sama-sama diskusi, karena apa yang saya sampaikan bisa jadi menjadi bahan referensi lagi saya ke depannya. Saya bisa lebih maju, lebih kreatif dan lain sebagainya. Saya rasa terima kasih Pak Adi ya. Pak, terima kasih banyak sudah memberikan solusi supaya pembelajaran saya ke depannya bisa lebih menarik. Dan itu akan menjadi komitmen saya. Terima kasih Pak. Iya. Kembali sama-sama. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih.